Penjas. Saya membayangkan ketika Anda ingin berlatih sebuah bola basket, kemudian dia memainkan di dapur, maka mungkin caci maki yang akan kita peroleh atau paling tidak keluhan dari orang tua. Maka di tempat ini harus menyediakan seseorang menjadi dirinya. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana sekolah yang membahagiakan atau kampus yang membahagiakan itu adalah dia yang memiliki nilai kesehatan. Kesehatan tumbuh dan berkembang sebagai seorang insan manusia. Saya memahami, saya mengetahui tumbuh kembang Anda secara psikologis itu tengah memasuki sebuah fase yang disebut dengan puber. Dan itu Anda harus menjalani kehidupan puber Anda secara sehat. Ingat dan camkan, ini kalimat yang sangat sederhana, tetapi banyak orang yang terpleset karena urusan ini. Bahwa apa yang tengah Anda lakukan pada hari ini itu menentukan martabat Anda pada masa. Selesaikan semua persoalan-persoalan diri Anda, diri kita semua dengan cara-cara yang bermartabat. Puber adalah hal yang manusiawi, tetapi kebablasan dalam persoalan pergaulan itu adalah sebuah kenistaan. Jaga betul satu hal ini, karena saya melihat, saya mendengar, tak pernah menyaksikan bahwa banyak orang yang sesungguhnya punya masa depan yang sangat brilian, dia hancurkan karena urusan-urusan tak mampu menjaga pertumbuhan psikologis. Di tempat ini kita berharap semua ekspresi, semua hubungan antar insan itu terjalin dalam hubungan-hubungan yang saling bermartabat. Dan saya ingin ketika Anda mencanangkan hidup Anda membahagiakan, Anda akan bahagia, percayalah pada saya, Anda akan bahagia kalau Anda senantiasa menjaga martabat Anda. Kemudian ketika kita sudah menetapkan siapa diri kita sudah menetapkan arah dan orientasi kita hidup untuk memperoleh kebahagiaan, maka ikhtiar-ikhtiar apa yang perlu Anda lakukan? Ketika menyebut bahwa ilmu adalah salah satu hal yang paling penting di dalam hidup kita, maka proses pembelajaran adalah hal yang elementer. Proses belajar di perguruan tinggi akan memiliki 4 dimensi menurut UNESCO. Ada yang disebut dengan yang pertama itu learning to know, bahwa Anda di universitas ini akan diajarkan untuk mengetahui sesuatu, mendefinisikan sesuatu. Misalnya cerita hal yang sederhana, pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah upaya orang sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah secara permanen terhadap 3 aspek kehidupan dalam manusia, yaitu attitude, skill, dan knowledge. Itu namanya learning to know. Anda mengetahui sesuatu. Kemudian berikutnya Anda akan diajarkan di universitas ini learning to do. Learning to do itu melakukan sesuatu. Anda akan mengambil profesi guru, maka Anda tahu bagaimana mentransformasi nilai dan mentransformasi sebuah keterampilan. Anda akan diajarkan bagaimana mengajarkan yang baik dan bagaimana menghindari pola-pola pembelajaran yang buruk, sehingga Anda bisa melakukan secara benar. Yang ketiga, Anda akan diajarkan tentang learning to be. Learning to be itu menjadi seorang guru. Asal Anda tahu, profesi yang Anda akan jalani dalam kehidupan ini akan menjadi referensi sepanjang masa dari siswa Anda. Saya termasuk orang yang selalu memperhatikan kata-kata guru, sebab kata guru itu adalah ilmu dan perilakunya adalah teladan. Bayangkan, Anda akan memasuki sebuah profesi ketika kata-kata Anda menjadi referensi, menjadi ilmu, dan sikap Anda menjadi perilaku. Kalau gurunya ngaco, selesai sudah bangsa ini. Saya punya anak ketika kelas 3 SD. Anak bungsu saya baru dari luar kota. Kemudian datang jam 9 malam, saya bilang begini, udah mandi, saya bilang begitu. Anak saya bilang enggak. Kenapa enggak? Kata bu guru enggak boleh mandi malam. Referensi. Saya bilang mandinya pakai air hangat. Enggak, kata bu guru enggak boleh. Katanya begitu. Saya bilang, siapa gurumu itu? Di sebelahlah nama seseorang, itu murid saya. Referensinya kuat.
referensinya kuat, hati-hati. Izin saya perokok dari kecil dan sampai sekarang nggak berhenti merokok karena ada seorang guru saya yang bilang bahwa rokok itu tidak berbahaya. Rokok itu tidak berbahaya, yang berbahaya adalah tren dan nikotinnya.